Iya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya hari ini baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan petik yaitu tanaman kacang panjang dan juga daun bawang, teman-teman ya. Nah, di beberapa video yang lalu banyak yang bertanya ya tentang kesuburan tanah, gimana cara bikinnya, sudah saya bahas di video kemarin. Dan untuk hari ini saya akan bahas sedikit yaitu nutrisi yang saya bagikan beberapa hari yang lalu tentang nutrisi tanaman, teman-teman ya. Oke, sebelumnya sambil saya petik-petik ini ya teman-teman kacang panjang, saya akan bahas yaitu nutrisi pada tanaman. Nah, nutrisi ini yang saya bikin itu dari bahan kunyit ya dan air kelapa saya fermentasi. Nah, caranya gimana? Bagi teman-teman yang baru menemukan video dunia tani pastinya belum tahu ya. Caranya bikin, caranya cukup mudah ya. Yaitu dengan cara siapkan kunyit ya. Kalau berapa ukuran kunyitnya nanti akan saya bagikan pada teman-teman. Ya, tergantung teman-teman mau bikin berapa liter gitu ya. Jadi untuk SOP saya yang saya bikin itu sebotol ya, botol yang mineral, air mineral kecil ya, yang tanggung itu biasanya 1 sampai 2 kelapa. Kalau satu kelapa itu biasanya membutuhkan kelapa yang muda, tapi kalau kelapa yang tua biasanya 2 untuk satu botol air mineral kemasan yang tanggung itu ya teman-teman tuh. Nah, untuk kunyitnya biasanya saya memakai kunyit itu bukan kunyit yang biasa teman-teman ya. Jadi kunyitnya kunyit dari empunya, empu kunyit ya, teman-teman tahu pasti ya empu. Jadi yang biasanya atasnya langsung tumbuh daun itu namanya empunya. Itu yang saya bikin. Biasa kalau di perjamuan tradisional itu dibikin jamu itu loh teman-teman tuh. Nah, ukurannya dalam satu botol mineral tanggung ya itu satu ya, 1 ons sampai 1,5 ons. Jadi sedikit saja, tidak usah banyak. Nah, ditambah dengan air gula. Bukan air gula ya, gula lah ya. Gulanya gula apa Pak? Gula kalau bisa gula merah teman-teman ya. Gula merah yang organik seperti apa? Gula aren itu bagus ya. Jangan gula yang biasa teman-teman jumpai di pasaran ya. Kalau bisa gula aren itu ya. Ya tidak apa-apa, cuman kalau bisa gula aren. Oke, jadi itu dicampur, diparut, dicampur, difermentasi 14 hari ya. Seperti itu aja bikinnya. Oke, ini adalah ya yang penasaran dengan pupuk saya, pupuk POC yang saya bikin itu banyak sekali busanya, itu menunjukkan organismenya sangat banyak tuh. Jadi sebenarnya pupuk POC ini lebih ke dominan ke organisme. Nah, organisme lah yang membawa yang mengurai unsur hara supaya diserap oleh tanaman itu teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan perawatan daun bawang sekaligus saya petik sedikit ya, tidak usah banyak. Dan daun bawang ini sudah berumur sekitar 2 bulan lebih ya. Dan di beberapa hari yang lalu terkena cuaca ekstrim ya, 2 minggu hujan terus, dan alhamdulillah sekarang tidak hujan sudah ada 4 hari. Jadi untuk pertumbuhannya sangat bagus ya untuk daun bawang. Sebenarnya kalau saya di dataran rendah ini lebih senang menanam daun bawang itu di musim kemarau teman-teman ya, kalau di dataran rendah ya. Nah, kenapa ya kebanyakan tanaman sayur itu di dataran tinggi ya? Alasannya kenapa? Yang pertama, hama itu di dataran tinggi untuk tanaman sayur itu tidak ada teman-teman tuh. Yang kedua, cuacanya di sana itu cenderung tanah itu lembabnya lebih stabil di situ. Makanya banyak ya membudidayakan sayuran itu di dataran tinggi. Seperti daun bawang itu ya, kalau teman-teman melihat di Jawa Tengah itu kan banyak sekali ya budidaya daun bawang ya, di Bogor itu kan ada juga. Itu rata-rata di dataran tinggi. Tapi saya membudidayakan di dataran rendah, di daerah Kalimantan kan dataran rendah teman-teman. Kalimantan Tengah itu dataran rendah. Juga bisa tumbuh dengan baik. Tuh.
Oke, boleh dilihat ya untuk tanaman sawinya ya, baru 1 kali pemupukan menggunakan pupuk POC sudah kelihatan sangat bagus, besar sekali gemoy ya. Itu umurnya 2 minggu lebih, 3 hari kalau 2 hari kalau tidak salah teman-teman, sudah seperti ini. Setelah pindah tanam ya, bukan dari tanam. Tuh. Kalau dari tanam itu sudah hampir 3 minggu. Tuh, seperti itu teman-teman. Oke, dari sini ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya, tentang apa, tentang sawi kah, tentang daun bawang maupun kacang panjang ya. Kacang panjang itu sudah beberapa kali petik, tetap saja saya petik terus teman-teman, tetap produktif dengan baik tuh. Nah, untuk nutrisi kita kembali lagi ke nutrisi lagi. Nah, bagi yang teman-teman belum jelas boleh ditulis ya di kolom komentar untuk nutrisinya. Biasanya yang sering ditanyakan adalah kelapanya muda apa tua Pak, seperti itu ya. Jadi kelapa itu terserah teman-teman, mau kelapa muda mau kelapa tua itu sama saja, yang penting diambil airnya saja ya. Yang kita butuhkan adalah airnya, karena apa, air kelapa itu bisa mengekstrak kunyit teman-teman ya, menjadi nutrisi seperti itu ya. Kalau air kelapa kita diamkan lama itu akan menjadi cuka ya, menjadi asam. Makanya apapun yang kita masukkan ke dalam air kelapa itu mau 1 tahun 2 tahun itu warnanya tetap sama, tidak berubah, hanya saja bahannya itu menjadi lembek, menjadi halus, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi ini di perkarangan belakang rumah ya. Bagi warga perkotaan yang belum memanfaatkan perkarangannya, monggo mulai sekarang dimanfaatkan, karena banyak sekali keuntungannya teman-teman ya. Kita bisa makan makanan sayuran dengan sehat ya. Tuh, jangan meremehkan ini ya, makanan ya teman-teman ya. Kita beli saja di pasar. Nah, beli di pasar ini belum tentu sehat teman-teman ya, karena budidayanya petani sekarang ya, terutama di Indonesia ini kan semuanya ketergantungan sama kimia. Bahkan ada ya petani kita kalau tidak menanam dengan pupuk kimia tidak berbuah. Nah, memang benar teman-teman, tapi sebenarnya bisa diperbaiki itu. Nah, untuk beralih ke organik, beralih secara sehat, secara alami itu ada tahapnya ya. Tahapnya seperti apa? Di video saya ini sebenarnya sudah banyak sekali yang saya bahas ya, tahap-tahap bertahap. Tuh. Oke, itu saja ya yang saya bagikan pada teman-teman tentang aktivitas dan cara saya berkebun secara alami. Jangan lupa bagi warga perdesaan juga ya, biasanya di desa itu banyak sekali lahan yang kosong, itu bisa dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan, kita tanam secara alami, nanti akan menjadi apa ya, menjadi yang bagus, seperti itulah teman-teman ya. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.